مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا شهر رمضان أنت شهر الاستفادة. Mana barangnya, Pak? Udah nggak kuat, Pak. Kau bawa uangnya? Ada uang? Ada barang? Ada, Bang. Ada. Mana? Keluarkan. Ya elah, ini KTP. Bentar, Pak. Bentar. Ayo cepat. Nggak ada. Baiklah, baiklah. Pakai kok nggak ada temennya ya? Yuk temenin. Bro, angkat tangan. Letakkan barangnya. Cepat. Letakkan barangnya cepat. Itu dapat membatalkan puasa. Cepat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Cepat letakkan. Letakkan barangnya cepat. Jangan bergerak. Cepat. Jangan bergerak. Cepat. Cepat. Letakkan. Jangan bergerak. Cepat. 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 Letakkan barangnya cepat. Letakkan tangan. Sini lemparkan. Lemparkan. Sini sini. Barangnya. Cepat lemparkan. Cepat. Cepat cepat. Sini. Cepat lemparkan. Lemparkan. Cepat. Cepat membatalkan puasa. Tidak. Simak penjelasan berikut. Sering kita mendapati banyak orang yang menggunakan cotton bud, ada yang sehari sekali, ada yang 2 hari sekali, bahkan ada yang lebih sering daripada itu. Bahkan mereka ketika tidak mendapatkan cotton bud, mereka sampai rela sebagai ganti daripada cotton bud itu adalah korek api atau ballpoint atau beading atau apapun, mereka jadikan itu sebagai ganti daripada cotton bud mereka. Bagaimana hukumnya ketika orang tersebut sedang dalam keadaan berpuasa? Apakah boleh menggunakan itu semuanya ketika dia dalam keadaan berpuasa, atau bahkan malah membatalkan daripada puasanya? Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang tadi itu sedang berpuasa, karena seorang yang sedang berpuasa dilarang untuk memasukkan sesuatu kepada lubang-lubang yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Salah satunya adalah batinul udhunain, yaitu yang batin daripada 2 telinga, yang dikatakan oleh para ulama wa huwa ma wara'al muntabiq, yang mana daerah tersebut tidak terlihat dari luar. Jadi kalau sudah cotton bud tersebut atau korek api atau apapun itu sudah masuk ke dalam yang mana tidak terlihat dari luar, maka puasa orang tersebut batal. Kecuali kalau orang tersebut sedang dalam keadaan sakit, yang mana dikatakan oleh dokter dia harus memakai obat, baik itu obat cairan atau obat apapun, yang mana dengan cara memasukkan sesuatu kepada di dalam telinga orang tersebut. Maka jika penyakitnya ini sudah divonis seperti itu oleh dokter, atau dia sudah berpengalaman tanpa dokter, dia sudah tahu bahwa penyakit itu adalah penyakit yang mana harus disembuhkan, mungkin dengan bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada apoteker, atau dia memang seorang dokter, seorang yang paham dengan penyakit tersebut,
sehingga dia boleh memakai obat-obatan yang dimasukkan ke dalam telinga untuk menyembuhkan daripada penyakit telinga tersebut. Karena itu sudah dianggap sebagai darurat yang mana diperbolehkan oleh agama Islam untuk disembuhkan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah ketika seorang yang berpuasa sedang mandi. Kalau mandinya adalah mandi wajib atau mandi sunnah, ketika ada air yang masuk ke dalam telinga tanpa disengaja, maka tidak membatalkan puasanya. Tetapi kalau dimasukkan secara sengaja ke dalam telinganya, walaupun itu mandi wajib atau mandi sunnah, maka tetap membatalkan puasanya. Oleh karena itu, yang perlu lebih diperhatikan lagi adalah mandi yang mana bukan wajib dan bukan sunnah, yaitu mandi hanya untuk membersihkan diri, hanya untuk mendapatkan kesegaran atau menghilangkan daripada rasa gerahnya, maka itu walaupun tidak disengaja masuk air ke dalam telinganya, maka bisa membatalkan puasa orang tersebut. Jadi lebih baik ketika kita mandi, kita memperhatikan betul dan berhati-hati sehingga puasa kita tidak menjadi batal. Memang ada pendapat, yaitu pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali dan juga daripada pendapat ulama-ulama yang lainnya, yang mana menyatakan lubang telinga adalah bukan termasuk daripada jauf, bukan termasuk daripada lubang yang bisa membatalkan puasa orang yang sedang berpuasa. Karena beliau berpendapat lubang telinga tidak tembus kepada otak atau kepada pencernaan. Akan tetapi untuk lebih berhati-hati, walaupun ada pendapat yang seperti itu, pendapat daripada Imam Ghazali, lebih baik kita berhati-hati karena itu lebih menyelamatkan daripada ibadah kita, dan juga kita lebih yakin bahwa ibadah kita adalah ibadah yang betul-betul sah, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, lubang telinga adalah nafidh ila dakhili gihfir ras, adalah tembus ke dalam tulang tenggorokan kepala, sehingga itu sudah dianggap cukup untuk dinamakan jauf. Oleh karena itu kebanyakan ulama menyatakan lubang telinga adalah termasuk daripada lubang yang dilarang untuk dimasuki oleh orang-orang yang sedang berpuasa, sehingga bisa membatalkan puasa orang tersebut.